Pagi di Jakarta selalu datang dengan tergesa. Dita sudah hafal betul ritmenya, bunyi alarm pukul 5, udara subuh yang masih dingin, aroma kopi instan yang cepat-cepat diseruput, lalu langkah kaki yang bergegas menuju stasiun. Dita adalah gadis cantik berhijab dengan wajah lembut dan mata teduh. Hijabnya selalu rapi, pilihan warnanya lembut, dan sikapnya sopan. Seperti biasa, pagi itu ia naik KRL untuk berangkat ke kantor. Kursi sudah penuh. Dita menghela napas kecil. Berdiri sepanjang perjalanan bukan hal baru baginya, tapi pagi ini tubuhnya terasa lebih lelah dari biasanya. Mungkin karena semalam ia lembur menyelesaikan revisi desain. Matanya menyapu sekeliling, dan disitulah ia melihatnya. Satu kursi terakhir yang kosong. Seolah bercahaya di tengah kepadatan gerbong. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah mendekat. Langkahnya cepat, hampir berlari kecil. Kursi itu hanya tinggal beberapa langkah lagi. Namun tepat ketika lututnya hampir menyentuh kursi, seseorang dari arah samping lebih dulu duduk. Gerakannya cepat, percaya diri, tanpa ragu. Dita tertegun. Lelaki itu menoleh. Tampan. Rahangnya tegas, alisnya rapi, sorot matanya tajam. Kemeja kerja yang dikenakannya terlihat mahal, rapi, dan pas di tubuhnya. "Maaf," kata Dita cepat, nadanya tertahan tapi tegas. "Saya duluan yang melihat kursi itu." Lelaki itu mengangkat alis, tanpa heran sekaligus tertarik. "Saya juga," jawabnya santai. "Dan saya sudah duduk." "Tapi saya sudah melangkah duluan," Dita menahan kesal. "Bapak masuk dari samping." "Tidak ada aturan siapa yang melihat duluan," balas lelaki itu. "Yang penting siapa yang duduk dulu." Beberapa penumpang mulai melirik. Ada yang tersenyum, ada yang menggeleng, ada pula yang terang-terangan memperhatikan. Dita merasa pipinya panas. Ia tidak suka jadi pusat perhatian. Tapi kali ini, ia tidak ingin mengalah. "Bapak seharusnya punya etika," katanya, suaranya sedikit meninggi. "Saya perempuan." Lelaki itu terkekeh pelan. Etika tidak tertulis di kursi ini. Gerbong semakin riuh oleh bisik-bisik. Situasi menjadi canggung. Beberapa detik berlalu. Lelaki itu menghela napas, lalu berdiri. "Baiklah," katanya datar. "Silakan." Dita terkejut. Ia tidak menyangka akan menang. Lelaki itu melangkah pergi. Wajahnya tenang, namun ada sorot kesal yang tak bisa disembunyikan. Ia menang. Tapi entah mengapa, ada perasaan aneh di dadanya. Seolah kejadian pagi itu belum selesai. Di kantor, Dita sampai di mejanya, memeriksa ulang gambar desain rumah tinggal 2 lantai yang ia kerjakan semalam. Sampai suara langkah kaki yang berbeda terdengar dari arah pintu utama. "Perhatian sebentar, semuanya." Suara itu milik staf HRD. Nada suaranya sedikit lebih formal dari biasanya. Percakapan langsung mereda. Beberapa orang buru-buru merapikan pakaian. Dita ikut berdiri, masih dengan pikiran setengah tertinggal di layar komputernya. Dan saat itulah ia melihatnya. Lelaki itu masuk bersama HRD. Sekejap, napas Dita tercekat. Wajah itu, ia mengenalnya. Dita menelan ludah. Itu lelaki di KRL. Lelaki yang kursinya ia rebut pagi tadi. Refleks, Dita menundukkan kepala dan melangkah mundur setengah langkah, bersembunyi di balik tubuh temannya, Rani. "Perkenalkan," suara HRD kembali terdengar, memecah keheningan.
Ini Pak Akas Pradipta. Mulai hari ini, beliau akan menjabat sebagai direktur operasional di perusahaan kita. Beberapa karyawan tampak berbisik kagum. Ada yang mengangguk hormat, ada yang tersenyum antusias. Dan Dita ingin menghilang rasanya. Terima kasih atas sambutannya, kata Akas. Suaranya rendah, tegas, dan terdengar sama persis seperti pagi tadi. Saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik. HRD mempersilakan Akas untuk menyalami karyawan satu persatu. Akas melangkah menyusuri barisan. Satu persatu. Dita berdiri kaku di belakang Rani, berharap kehadirannya tidak diperhatikan. Ia menunduk, menahan napas, mencoba menyatu dengan bayangan. Namun tentu saja, harapan itu terlalu naif. Akas berhenti tepat di depan Rani dan menjabat tangannya. Lalu Akas melangkah satu langkah ke samping. Kini ia tepat di depan Dita. Dita mengangkat kepala perlahan, mau tak mau. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, hanya sesaat, mata Akas menyipit hampir tak terlihat. Dita bisa merasakannya. Ia yakin Akas mengenalinya. Dita terdiam sepersekian detik terlalu lama sebelum akhirnya menjabat tangan Akas. Tangannya terasa hangat, genggamannya kuat namun singkat. Selamat datang, Pak, jawab Dita, suaranya sedikit lebih pelan dari biasanya. Akas mengangguk tipis, lalu melepaskan tangannya. Namun sebelum Akas benar-benar menjauh, Dita melihatnya. Di sudut bibirnya, terpahat sebuah seringai tipis. Senyum yang terlihat menyebalkan. Senyum itu membuat bulu kuduknya meremang. Dan di dalam hatinya, satu kalimat terus berulang. Ini tidak akan baik-baik saja. Sejak hari Akas resmi menjabat sebagai direktur operasional, ritme kerja di kantor berubah, dan Dita merasakannya paling jelas. Pagi pertama setelah perkenalan, Dita baru saja duduk ketika notifikasi email masuk. Ia membuka email itu dengan alis berkerut. Baru semalam ia mengirimkan desain tersebut, desain yang sebelumnya disetujui oleh atasan lama. Di bawah email itu, ada catatan singkat dari Akas. Konsep belum matang. Ulangi dari awal. Dita menatap layar lama. Ulangi, dari awal, gumamnya pelan. Ia mengangkat tangan, mengetuk pintu ruang Akas dengan ragu. Masuk. Suara itu tenang. Terlalu tenang. Akas duduk di balik meja besar, rapi, bersih, nyaris tanpa berkas berserakan. Kontras dengan meja Dita yang selalu penuh coretan sketsa. Pak, maaf, kata Dita hati-hati. Desain ini sebelumnya sudah disetujui, potong Akas sambil mengangkat wajahnya. Tatapannya tajam. Sekarang saya yang menyetujui. Nada suaranya datar. Tidak tinggi. Tidak marah. Justru itu yang membuat Dita semakin tertekan. Coba jelaskan konsepnya, lanjut Akas. Dita menjelaskan. Akas mendengarkan tanpa menyela. Namun alisnya sedikit berkerut. Kurang cocok, katanya akhirnya. Ini perusahaan arsitektur, bukan biro gambar teknis. Dita menelan ludah. Baik, Pak. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah berat. Hari itu, Dita pulang paling malam. Hari-hari berikutnya dipenuhi revisi tanpa henti. Dan Dita mulai sering lembur. Seringkali hanya tinggal mereka berdua. Akas di ruangannya, Dita di mejanya, atau terkadang dipanggil masuk lagi. Ia mulai bertanya-tanya. Apakah ini murni profesional? Atau balas dendam?
Pagi itu, dugaan Dita semakin kuat. Kata Akas sambil menyerahkan map tebal. Kamu ikut turun ke lapangan. Dita tertegun. Saya, Pak. Iya. Kamu yang pegang desainnya. Di lapangan, Dita mencatat, mendengarkan, mengikuti. Kakinya pegal. Punggungnya nyeri. Namun ia menahan diri untuk tidak mengeluh. Dan setiap kali ia terlihat kelelahan, Akas tersenyum. Bukan senyum simpati. Senyum kecil yang membuat Dita ingin menghela napas panjang. Pak, akhirnya Dita memberanikan diri suatu sore. Kalau boleh jujur, apakah pekerjaan saya memang seburuk itu? Akas berhenti melangkah. Menoleh padanya. Kenapa bertanya? Karena Dita ragu sejenak. Saya merasa Bapak sangat keras pada saya. Akas menatapnya lama. Terlalu lama. Akas mendekat setengah langkah. Di dunia kerja, kata Akas pelan, yang dinilai bukan perasaan, tapi hasil. Ia lalu berjalan pergi, meninggalkan Dita dengan dada berdebar dan pikiran yang semakin penuh. Hari itu Dita terbangun dengan kepala berat, tenggorokan kering, dan tubuh yang terasa panas dingin. Namun tidak ada waktu untuk sakit. Hari ini ada agenda turun lapangan lagi, dan seperti biasa, Akas yang memintanya ikut. Dita hanya meneguk air putih. Sarapan ia lewati. Hijab ia kenakan dengan rapi, meski wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Dita berjalan di belakang Akas. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya, namun ia berusaha menyamarkan. Dita. Ia tersentak. Iya, Pak. Akas menoleh, menatapnya sekilas. Kamu kenapa? Wajahmu pucat. Dita refleks menggeleng. Tidak apa-apa, Pak. Mungkin kurang tidur. Akas mengernyit tipis, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia kembali melanjutkan langkahnya. Namun beberapa menit kemudian. Kamu yakin tidak apa-apa? Tanya Akas lagi, kali ini saat mereka berhenti di dekat mandor proyek. Iya, Pak, jawab Dita cepat. Nada suara Akas terdengar berbeda. Tidak setajam biasanya. Ada jeda di antara kata-katanya, seolah ia sedang menimbang sesuatu. Akas mulai berbicara dengan kepala mandor tentang perubahan struktur balok dan penyesuaian material. Dita berdiri di samping, mencatat, sesekali mengangguk. Namun pandangannya mulai kabur. Dita merasa dunia berputar. Dan sebelum ia sempat berkata apapun, tubuhnya ambruk ke depan. Dita! Teriak Akas panik. Gelap. Akas menangkap tubuh Dita sebelum benar-benar jatuh ke tanah. Tubuh itu terasa ringan, terlalu ringan, dan dingin di lengannya. Dita, panggilnya lagi, kali ini lebih keras. Tidak ada respons. Air. Cepat, perintahnya pada salah satu pekerja. Namun detik-detik itu terasa terlalu lambat. Tanpa berpikir panjang, Akas menggendong Dita. Tubuhnya bergerak cepat menuju mobil dan membawanya ke rumah sakit. Semua mata tertuju pada mereka, namun Akas tidak peduli. Saat Dita membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah langit-langit putih. Ia mengedip pelan. Dan di sana, Akas duduk di kursi samping ranjang, tubuhnya sedikit membungkuk ke depan, siku bertumpu di lutut. Wajahnya terlihat lelah. Kerutan di dahi yang jarang terlihat kini jelas terpahat. Begitu menyadari Dita membuka mata, Akas langsung berdiri. Kamu sadar? Nada suaranya lega, meski ia berusaha menyembunyikannya.
Dita menelan ludah. Pak! Belum sempat ia mengatakan apapun, Akas sudah lebih dulu mengomel. Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan barusan? Katanya, nada suaranya tegas namun bergetar halus. Kamu pingsan di tengah proyek. Kamu memaksakan diri bekerja dalam kondisi seperti itu. Dita terdiam. Kamu tidak sarapan, lanjut Akas. Tekanan darahmu rendah. Kamu kelelahan. Dan kamu tetap bilang, tidak apa-apa? Dita menatapnya. Lama. Dan tanpa sadar, bibirnya melengkung membentuk senyum kecil. Akas berhenti bicara. Kenapa kamu tersenyum? Dita segera menahan senyumnya, berpaling sedikit. Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya tidak menyangka Bapak bisa segalak ini karena khawatir. Akas terdiam. Wajahnya mengeras, lalu ia mengalihkan pandangan. Jangan besar kepala. Namun Dita melihatnya. Kekhawatiran itu nyata. Hari-hari setelah kejadian di rumah sakit berjalan dengan cara yang aneh bagi Dita. Tidak ada lagi panggilan mendadak ke ruang Akas. Tidak ada lagi email tengah malam berisi revisi mendesak. Awalnya, Dita merasa lega. Namun ketenangan itu terasa kosong. Dita mulai menyadari perubahan itu di hal-hal kecil. Ketika ia mengirim desain, Akas membalas singkat, profesional, tanpa catatan panjang seperti dulu. Saat rapat, Akas jarang mengajukan pertanyaan langsung kepadanya. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti kehilangan kebisingan yang selama ini ia keluhkan, namun diam-diam sudah menjadi bagian dari hari-harinya. Akas pun tidak sepenuhnya tenang. Di balik sikap profesionalnya yang lebih lunak, bayangan tubuh Dita yang terkulai di lengannya kembali terlintas. Ia tidak ingin mengulang momen itu. Maka ia menjaga jarak. Namun jarak justru membuatnya lebih sadar. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput. Cara Dita merapikan hijabnya saat gugup. Kebiasaan Dita menggigit ujung pulpen saat berpikir. Suatu hari, Akas kembali mengadakan rapat desain besar. Semua tim hadir. Dita duduk di barisan tengah, fokus mencatat. Dita, panggilnya. Nama itu kembali terdengar. Jantung Dita berdebar, refleks menegakkan punggung. Coba jelaskan idemu. Dita menjelaskan dengan hati-hati, penuh pertimbangan. Ia bicara lebih percaya diri dari sebelumnya. Kata-katanya mengalir, pikirannya tertata. Akas mendengarkan dengan saksama. Bagus, katanya akhirnya. Satu kata itu terasa lebih berharga daripada semua pujian yang pernah Dita terima. Ia menunduk, menyembunyikan senyum kecilnya. Beberapa hari kemudian, Akas memanggil Dita ke ruangannya. Dita berdiri di depan pintu, ragu sejenak sebelum mengetuk. Masuk. Ruangan itu terasa lebih sunyi dari yang ia ingat. Akas duduk di balik meja, menatap layar laptop. Kamu sudah benar-benar pulih? Tanya Akas tanpa menatapnya langsung. Sudah, Pak. Dita, katanya. Iya, Pak. Kita harus turun lapangan lagi hari ini. Kamu ikut? Karena bangunan ini menggunakan konsep yang kamu buat. Kalimat sederhana itu membuat jantung Dita berdebar lebih cepat dari seharusnya. Iya, Pak, jawab Dita. Hari itu Dita kembali mendampingi Akas turun ke lapangan. Meski tubuhnya sudah pulih, ia tetap berhati-hati. Akas beberapa kali menegurnya agar tidak berdiri terlalu dekat dengan struktur bangunan yang rapuh. Saat Akas berdiskusi dengan kepala mandor, suara retakan keras tiba-tiba terdengar dari atas. Dita,
Akas menarik Dita dengan kuat ke samping tepat sebelum serpihan beton besar runtuh. Tubuh Dita terhempas ke tanah, selamat. Namun serpihan bangunan itu justru menghantam kepala Akas. Darah mengalir deras. Akas jatuh tak sadarkan diri. Panik melanda lokasi proyek. Akas segera dibawa ke rumah sakit. Dita ikut menunggu dengan hati yang penuh ketakutan dan rasa bersalah. Tangannya gemetar, air matanya tak berhenti jatuh. Saat Akas akhirnya sadar, hal pertama yang ia tanyakan justru keadaan Dita. "Kamu tidak apa-apa?" Tangis Dita pecah. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar karena Akas telah menyelamatkan nyawanya. Sejak hari itu, semuanya berubah. Dita tidak lagi mengeluh. Setiap perintah Akas ia jalani dengan ikhlas. Setiap kehadiran Akas kini terasa berbeda, bukan sebagai atasan semata, tapi sebagai seseorang yang pernah mempertaruhkan nyawanya untuknya. Dan Akas pun berubah. Tatapan dingin itu berganti dengan perhatian yang tenang. Nada tegasnya tetap ada, namun kini disertai kehangatan yang tidak pernah diucapkan secara langsung. Mereka tidak pernah membicarakan perasaan. Tidak pernah melampaui batas. Namun di antara mereka tumbuh kepercayaan, kepedulian, dan perasaan yang tak lagi bisa disangkal, meski belum diucapkan dengan kata-kata. Waktu berjalan lebih pelan setelah kejadian di lokasi proyek. Hubungan Dita dan Akas berubah dengan cara yang tak pernah mereka bicarakan, namun sama-sama mereka pahami. Tidak ada lagi jarak kaku, tidak pula sikap dingin. Yang tersisa hanyalah perhatian yang tenang dan saling menjaga. Suatu sore, Akas mengajak Dita bertemu di sebuah tempat sederhana dekat kantor. Tidak ada agenda kerja. Tidak ada gambar desain yang perlu dibahas. "Aku ingin bicara sebagai Akas, bukan sebagai atasanmu," katanya pelan, menatap Dita dengan kesungguhan yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Dita mengangguk, menunggu. "Aku tidak pernah merencanakan pertemuan kita," lanjutnya. "Bahkan tidak menyangka hal sepele seperti kursi KRL bisa mengubah hidupku." Ia tersenyum tipis. "Kamu datang tanpa memaksa, bertahan tanpa mengeluh, dan tetap berdiri meski sering lelah. Sejak hari aku menarikmu dari reruntuhan itu, aku sadar, aku tidak hanya ingin melindungimu di tempat kerja." Akas menarik napas dalam. "Aku ingin melindungimu dalam hidup." Dita menatapnya, mata berkaca-kaca. "Dita," ucap Akas mantap, "maukah kamu menjadi pendamping hidupku?" Keheningan menyelimuti mereka. Detik terasa berjalan lambat. Dita menunduk, menenangkan napasnya, menata rasa yang selama ini ia simpan rapi. Lalu ia mengangkat wajahnya. Dengan senyum lembut dan suara bergetar, Dita akhirnya menjawab. "Iya, Akas, aku bersedia." Tatapan Akas melembut, seolah beban yang lama ia simpan akhirnya terlepas. Di antara mereka, tidak ada lagi kursi yang diperebutkan, hanya dua hati yang akhirnya memilih untuk duduk berdampingan.